Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Kita akan membahas soal matematika dasar TPS UTBK, persiapan untuk UTBK 2020 yang sesi kedua. Setelah beberapa hari lalu saya sudah membahasnya sesi pertama. Oke, kita lanjut langsung masuk ke soal yang nomor 8. Di sini kita punya ada X2 sama dengan 2 per X1, S3 sama dengan 3 per X2, X4 sama dengan 4 per X3, dan seterusnya sampai X8 itu sama dengan 8 per X7. Yang ditanya adalah perkalian dari X1 sampai X8. Nah, kita tulis dulu yang kita cari, kemudian kita substitusikan. X1 tetap X1, kemudian X2 kita ubah dalam bentuk X1 yang kita tulis kembali langsung 2 per X1. Kemudian X3 kita ubah dalam bentuk X1 juga. Kalau di sini X3 itu 3 per X2, maka untuk 3X1 3 per X2 ini berarti 3 per X2, sedangkan X2 nya tadi sama dengan 2 per X1, berarti 3 per 2 per X1, atau sama dengan 3X1 per 2. Nah, ini adalah X3. Begitu pula untuk X4, X5 sampai X8 bisa diubah, akhirnya kita punya yang seperti ini bentuknya. Kemudian yang bisa kita coret dulu, kita sederhanakan biar ngitungnya tidak terlalu banyak. Sehingga ketika dihitung tinggal berapa ini? Jadi 6, 7, 6-nya coret, tinggal 6 kali 8 kali 4 kali 2, yaitu hasilnya 384. Mudah ya, ternyata hanya tinggal kita coret-coret terus kemudian dihitung hasil akhirnya saja. Oke, kita lanjut soal yang ke nomor 9. Kita punya Fn plus 1 sama dengan 2 kali Fn plus 1 per 2. Untuk n nya itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan diketahui bahwa F1 itu sama dengan 2. Yang ditanya F101. Dalam menyelesaikan ini, kalau kalian mau masukkan ke sini kan kalau 101 berarti paling enggak n nya itu adalah 100 ya. Tapi kita ubah dalam bentuk yang lebih sederhana dulu. Kalau di sini saya pakai ini, saya kalikan dulu ke atas, berarti 2 Fn plus 1, kemudian jadi ini, kemudian saya kumpulkan jadi yang punya variabel yang suatu bentuknya fungsi, saya ubah dalam bentuk ke kiri semua, di ruas kiri sama dengan, berarti saya punya Fn plus 1 dikurangi Fn sama dengan setengah. Ini pindah-pindah ruas saja untuk n 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan kemudian untuk mencari F11, kalau kita langsung memasukkan F11 di sini bakalan butuh F100. Nah, otomatis kita coba cari polanya dengan mensubstitusikan untuk n nya ketika 1. Nah, ketika 1 berarti kan F2, kalau ini 1, ini kan berarti 1 plus 1, jadi F2 min F1 sama dengan setengah. Kemudian kita coba sampai terakhir, ternyata dia membentuk pola. Nah, untuk menyederhanakan jadi F11, di sini sudah ada F11. Maaf, maksud saya F101. Nah, di sini sudah ada F101. Biar jadi positif kan berarti ini harus kita tambah. Kita tambah, kemudian yang bisa kita coret dicoret seperti ini. F2 sama plus min F2. F3 sama min F3, begitu pula seterusnya, ini sama ini. Akhirnya nanti min F100 pun akan dicoret sama yang sebelumnya, tinggal mencari ini tadi, berarti F101 dikurangi F1 yang terakhir sama dengan setengah. Ada berapa setengah ini yang kita cari. Nah, karena tadi kita jalannya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 100, berarti ini dikali
100, berarti ada setengahnya itu ditambah setengah tambah setengah tambah setengah sebanyak 100 kali, atau kita ringkas jadi setengah kali 100. Tinggal diseranakan. Berarti kita masukkan tadi F1 nya udah diketahui bahwa itu sama dengan 2, kemudian F101 dikurangi 2 sama dengan 50. Nanti kita punya F11 ada 52, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut soal yang nomor 10. Nomor 10 ini kayaknya bakalan butuh waktu lama untuk ngerjain kalau kalian manual, padahal soal ini gampang juga, termasuk yang mudah. Kalian punya ini itu sakti A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Kita bisa mengubah yang ada di sini, ini kan bentuknya sudah A kuadrat min B kuadrat ya, A nya 26 kalau di sini, yang di sini 25, B nya 25. Berarti kalau kita jabarin ini kan 26 kuadrat min 25 kuadrat, kita kasih kurung seperti ini. Akhirnya kalian punya seperti ini kalau dijabarin, 26 tambah 25 karena penjumlahannya, terus pengurangannya, ini penjumlahannya, ini pengurangannya, ini penjumlahannya, ini pengurangannya. Sedangkan selisihnya itu sama dengan 1, ini juga 1, ini juga 1. Berarti tinggal yang depannya saja, 26 tambah 25, 24 tambah 23, seterusnya sampai tambah 1. Ini merupakan barisan deret aritmatika yang selisihnya 1 ya kan, 26 ke 25 selisihnya min 1 maksud saya. Tinggal kita tambah aja dengan bisa menggunakan penjumlahan aritmatik atau langsung 26 dan 1 ini kan ada 27, kemudian 25 dengan 2 itu juga 27, ada berapa banyak 27 dari itu, kemudian kita tambah jadinya 351. Saya lanjut. Nah, kalau soalnya bentuk nomor 11 ini kalian harus ngecek dulu kalau ada soal seperti ini, apakah segitiga yang diketahui itu merupakan segitiga siku-siku. Belum tentu ya, ini kelihatannya siku-siku, apakah ini benar siku-siku. Ngeceknya ya manual. Ini berarti sisi terpanjangnya adalah si 12, sisi terpendeknya itu 5. Berarti kalau mau cari apakah itu sama dengan 125 atau ini kalau pakai Pitagoras kan berarti kalau dikuadratin nanti 125 ditambah 5 kuadrat berarti 150, padahal itu tidak sama dengan si 12 kuadrat. Apakah sama dengan 12? Ternyata tidak sama ya, berarti ini bukan segitiga siku-siku. Andaikan dia segitiga siku-siku, berarti kalian bisa langsung menggunakan aturan sin cos tan untuk mencari tetanya. Sedangkan ini bukan segitiga siku-siku. Nah, kita mainnya dengan menggunakan luas segitiga. Luas segitiga itu bisa dicari dulu, kita pernah belajar di kelas 10 itu menggunakan aturan sinus atau menggunakan setengahnya dari lingkaran. S itu adalah setengah dari lingkaran, ABC itu sisi segitiganya. Kalau di sini sisi segitiganya itu 12, 5 dan akar 125. Kita akan menyamakan dari kedua luas ini, harusnya kan segitiganya karena sama yang diomongin, harusnya luasnya juga sama meskipun dengan menggunakan cara yang berbeda. Kalau kita masukkan ketika menggunakan cara yang ini, ternyata punyanya 2791057. 30 sin ini disanain jadinya 30 sin theta. Kemudian tinggal dicari, berarti sin tetanya sama dengan 27,91057 per 30. Ini menggunakan kalkulator ya, ini tadi saya menggunakan kalkulator. Maksud saya kalau kalau UTBK saya yakin kan tidak perlu menggunakan kalkulator. Paling tidak kalian sudah mengetahui kalau ada soal ini langkah apa yang kalian pilih. Nah, kalau di sini karena soalnya angkanya jelek, akhirnya saya pakai kalkulator. Kalau nanti soal UTBK saya yakin soalnya tidak akan sejelek ini ya pilihannya. Ini hanya menambah pola pikir kalian ketika menghadapi soal yang seperti ini.
Oke, saya lanjut ke nomor 12. Ini ada tan X min 1 kuadrat 4. Berapakah nilai theta dalam radian? Ingat, 1 radian itu sama dengan berapa pi? Ya, 181 per 180 pi. Berarti kalau ini kita punya tan kuadrat theta min 1. Nah, ini itu bisa diubah dalam bentuk 2 kuadrat. Kita menggunakan yang kayak tadi juga, A kuadrat min B kuadrat. Yang A kuadrat min B kuadrat tadi kan sama dengan penjumlahannya atau pengurangannya. Nah, kita menggunakan itu. Dengan A nya itu tan theta min 1. Berarti tan theta min 1 plus 2, tan theta min 1 min 2. Kalau disanain kita punya tan theta plus 1 kali tan theta min 3. Artinya tan tetanya itu bisa sama dengan min 1. Berarti tetanya min 45. Kalau mau mengubah dalam radian berarti min 45 derajat per 180 derajat pi rad. Nah, ini kan sudah 45 per 180, itu hasilnya 0,785. Karena ini negatif berarti min. Kalau dari sini sebenarnya udah kelihatan ya jawabannya yang A. Tapi kalau kita menggunakan yang 3, ini kita butuh kalkulator lagi. Hasilnya itu ternyata 1,249. Karena yang tadi ini kan sudut istimewa ya hasilnya. Ternyata juga ada, berarti itu memang jawabannya. Kita lanjut soal ke yang 13. Ada kata continue. Berapakah nilai konstanta P sehingga ini namanya piecewise function. Ada fungsinya beda ketika X min 1. Berarti itu kemungkinan misalkan ini 1, dia itu fungsinya akan berubah. Misalkan di sini itu gini. Nah, misalkan seperti ini gambarnya. Awalnya melengkok terus kemudian lurus, misalkan seperti itu ya. Kalian mau nyari continue di 1. Kalau pada continue di 1 hubungannya itu adalah fungsi ngomongin limit. Kalau continue berarti limit kanannya si 1 ini namanya limit kanan, dan limit kirinya harus sama maksudnya. Berarti limit kanan dan limit kirinya harus sama. Ini kan X min 1 berarti di kiri, fungsi di kirinya 1. Kalau yang ini di kanannya 1. Berarti kita langsung menggunakan teorema ini, limit kiri sama dengan limit kanannya ketika dia mendekati 1, seperti ini. Tinggal substitusi aja ini sebenarnya. Berarti X nya kita substitusi jadi 1 min P kuadrat, kemudian ini P kali 1 min 1 berarti P min 1. Kita sederhanakan, akhirnya ketemu P nya 2 dan 1. Sudah selesai, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Di soal nomor 14 ini misal fungsi fg itu mempunyai turunan pada selang 0,2, mempunyai turunan dengan diketahui f1 nya itu 2, f aksen atau turunan pertama ketika x nya 1 sama dengan min 1, g1 nya 0, g turunan pertama ketika x nya 1 itu 2. Dicari fx kali sin gx. Nah, berarti ini fungsinya ada 2 ya, fx dikali si gx, sin gx maksud saya. Tentukan h aksen dari 1, berarti turunan pertama dari fungsi ini. Ini karena fungsi perkalian kalian bisa menggunakan UV. UV berarti kalau turunannya kan berarti U aksen V ditambah UV aksen. Masih inget ya itu ya. Ini dasar juga. Tinggal kita substitusi turunannya, karena yang tadi yang ditanya 1 tinggal kita substitusikan saja. Nah, F1 berarti F aksen 1 sin G1 F1 kali cos theta GX G aksen 1. Ini kan turunan itu ya, turunan rantai ya kalau ini ya, hasilnya turunan rantai.
turunannya si sinus kan berarti cos GX, kemudian kita menurunkan turunan dalamnya yaitu G aksen X. Tinggal dicari, ini udah diketahui F1 nya, F aksennya ketika 1 sama dengan min 1, sin GX nya itu 0 berarti sin 0, jadi nanti ini sin 0, kemudian F1 nya itu 2, cos G1 berarti G1 nya 0 berarti cos 0, kemudian G aksen 1 sudah ada di sini juga. Oh yang ini maksud saya. Oke, tinggal dicari yaitu min 1 kali 0, 2 kali 1 kali 2, hasilnya adalah 4 yang E. Saya lanjut ke soal terakhir. Hasil panen YN itu merupakan fungsi dari kandungan nitrogen N dalam tanah yang dimodelkan sebagai fungsi ini. Jadi ini adalah rumus nitrogen, kandungan nitrogen pada tanah. Kandungan nitrogen yang memaksimalkan. Nah, memaksimalkan di video sebelumnya kalau ada kata memaksimalkan, meminimumkan, di otak kalian sudah harus ngeset, oh itu nilai optimum, berarti hubungannya sama turunan. Turunan pertama harus sama dengan 0. Berarti kita harus menurunkan fungsi YN sama dengan 0 karena yang ditanya kandungan, ini kan tadi fungsinya kandungan nitrogen, berarti kita turunkan YN nya atau Y aksen N, kita cari ini kan bentuknya U per V. Kalau tadi di soal sebelumnya itu perkalian U kali V, ini U per V. Tinggal kita cari U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Tinggal dicari U aksennya itu sama dengan 1, kemudian V aksennya itu sama dengan 2N, tinggal disubstitusikan ke rumusnya, akhirnya kalau disederhanain kita punya ini. Kalau sama dengan 0 otomatis yang atas harus 0, 1 min 0 per apapun itu kan 0, kecuali kalau 0 per 0 ya tak terdefinisi. Kalau di sini kan nggak mungkin dia itu 0 karena N nya kan besar, ini nggak mungkin 0. Kalau misalkan 0 nggak mungkin 0 lah. Kalau 0, kalau N nya 0 misalkan, berarti kan tetap 1 kan. Jadi yang bawah itu ini selalu positif, ini yang bawah. Berarti yang atas harus sama dengan 0. Jadi 1 min N kuadrat sama dengan 0. Tinggal dikalikan, ternyata tinggal dijabarkan. Ini kan memenuhi yang tadi A kuadrat min B kuadrat, berarti berlaku A min B A plus B. Nah, berarti kalian punya N nya itu 1 atau N sama dengan min 1. Karena tadi ngomongin N nya itu adalah kandungan nitrogen, nggak mungkin hasilnya negatif ya. Sebenarnya dari soal ini tadi kita sudah mengeliminasi jawabannya yang negatif, kemungkinan yang positif aja, 1,5 0,23, ternyata hasilnya 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.